Halo lur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Sorry, kali ini kita tidak akan membuli Manchester United karena Manchester United menang 0-3 atas Southampton. Menang 3-0, meraih 3 poin dan juga clean sheet. Mantap. Jos. Malam minggu full senyum dulur. Enak pokoknya. Sebelum kita membahas lebih jauh, ya kalau senang ya mari kita nikmati rasa syukur ini ya teman-teman ya. Malam minggu full senyum pokoknya. Sampai 2-3 hari ke depan santai. Aku nggak akan bisa marah karena MU menang telak dan secara penampilan juga lebih bagus daripada pertandingan sebelumnya. Oke, mari kita review pertandingan antara Southampton melawan Manchester United ya. Dari segi formasi, ya, Erik ten Hag selalu menggunakan formasi 4-2-3-1, yang mana untuk para pemainnya hanya dua yang berbeda, yaitu Christian Eriksen yang menemani Kobbie Mainoo sebagai double pivot, dan juga untuk winger kanan diisi oleh Amad Diallo. Selebihnya, semuanya sama dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, tidak ada yang berbeda. Dan sekarang mari kita lihat performa dari para pemain selama 90 menit. Ya, kita lihat dulu dari penjaga gawang terbaik kita di pertandingan kali ini, yaitu King Andre Onana. Ya, dengan skor 7,9 menurutku di penampilan tadi Andre Onana sangat bagus, sangat cemerlang. Bahkan di momen tendangan penalti dari Southampton, Andre Onana mampu menepis. Dan ada beberapa save yang sangat bagus dari Andre Onana. Menurutku sangat keren. Andre Onana kerasukan Martin Paes di pertandingan kali ini. Keren pokoknya. Sepertinya selama jeda internasional, Andre Onana menonton pertandingan timnas Indonesia ya, dan terinspirasi dengan Martin Paes. Akhirnya di pertandingan tadi, Andre Onana berhasil menepis tendangan penalti. Keren. Jarang sekali loh kita melihat momen-momen luar biasa seperti ini loh. Ini yang kita bicarakan Andre Onana loh lur. Andre Onana nepis penalti loh. Bayangkan. Menurutku gini ya, kalau misalkan para pemain itu benar-benar fokus, nggak terlalu banyak gimmick, dan secara permainan lebih solid, itu bisa loh, benar-benar bisa. Makanya benar-benar bisa tampil bagus. Tapi memang yang terjadi sebelumnya kan kebanyakan gimmick, gini, terus habis itu lengah, gampang emosi, kurang fokus, akhirnya ya seperti itu hasilnya. Tapi di pertandingan kali ini sangat bagus, sangat keren. Nggak ada hal yang bisa dan perlu aku kritik. Semuanya menurutku overall sangat keren. Lalu kita lihat dari lini pertahanan, ya dari back tengah Matthijs de Ligt dengan skor 8,6. Ya secara penampilan tadi juga sangat luar biasa. Ada save yang sangat bagus dari Matthijs de Ligt. Dan di babak pertama, menit ke-35, dia memberikan kontribusi 1 gol lewat sundulannya di depan gawang Aaron Ramsdale. Berkat sepak pojok dari Christian Eriksen. Dari pertandingan tadi, dia bisa membuktikan bahwasanya Matthijs de Ligt ini juga bisa tampil bagus, tampil mengesankan, tampil impresif, meskipun ketika jeda internasional dia tampil bersama Belanda kurang bagus, ya ada beberapa blunder yang akhirnya dia digantikan di babak kedua di pertandingan Belanda melawan Jerman kemarin ya. Tapi di pertandingan kali ini dia sangat keren, sangat ciamik pokoknya. Wes kalau cacat blas keren. Cuman tadi sempat digantikan karena mungkin dia sedikit ada cedera ya, semoga tidak parah ya, tidak cedera yang sampai mengharuskan dia absen beberapa minggu, ya jangan sampai lah. Makanya tadi dia langsung digantikan menjelang menit-menit akhir. Lalu Lisandro Martinez, ya Lisandro Martinez menurutku ya standar sih, standar, tapi dia juga ya nggak bagus, nggak jelek, cuman dibilang bagus ya lumayan. Dibandingkan back-back yang lain, menurutku Lisandro Martinez yang tampil nggak terlalu dominan lah di pertandingan tadi. Lalu untuk bek kanan ada Nozer Mazraoui. Nozer Mazraoui ini dengan skor 7,4 menurutku juga lumayan bagus karena ada beberapa umpan terobosannya tadi di dalam kotak penalti yang sangat bagus juga. Secara possession dia sangat keren.
Namun sayang ya umpan-umpan terobosannya masih belum bisa dimaksimalkan oleh pemain lain, belum berbuah menjadi gol. Lalu Diogo Dalot dengan skor 7,6 sangat layak karena dia ya sangat bekerja keras ya di pertandingan tadi, bahkan dia memberikan kontribusi satu assist di menit-menit akhir, yang mana itu menjadi gol ketiga bagi Manchester United yang dicetak oleh Alejandro Garnacho. Keren lah pokoknya. Sangat kerja keras meskipun dia berposisi di back kiri yang mana itu bukan posisi aslinya. Tapi menurutku dengan penampilan tadi ya itu menunjukkan bahwa dia bisa tampil bagus ya meskipun di posisi mana aja gitu loh. Lalu Christian Eriksen dan Kobbie Mainoo ya 7,2 dan 7,1. Ini double pivot yang sama-sama terkena kartu kuning, meskipun apa ya secara penampilan Kobbie Mainoo masih belum sebagus musim lalu ya menurutku selama 4 pertandingan ini, dan dia seperti agak kesulitan beberapa kali salah passing, kehilangan bola. Tapi meskipun begitu ya tertutupi oleh hasil yang positif di pertandingan tadi. Dan Christian Eriksen meskipun secara usia dia sudah bukan masa prime-nya lagi, tapi dengan adanya Christian Eriksen membuat Bruno Fernandes lebih leluasa ketika berada di atas lapangan. Ya terbukti beberapa kali dia juga tampil solid dengan pemain-pemain lain. Ada beberapa umpan kunci juga yang menurutku sangat disayangkan belum menjadi sebuah gol ya tadi. Lalu Amad Diallo. Nah, Amad Diallo ini di pertandingan tadi, Amad Diallo ini pemain yang paling bekerja keras, yang paling apa ya, yang paling keren menurutku, meskipun dia tidak memberikan kontribusi gol karena pergerakan tanpa bolanya, lalu cut inside-nya ke dalam kotak penalti, umpan-umpannya yang sangat bagus dan membuat para pemain di lini pertahanan Southampton ini cukup kewalahan dengan adanya Amad Diallo ini. Dan dia menurutku pemain yang tampil konsisten ya di setiap pertandingan. Ya rata-rata dia tampil cukup bagus gitu loh di setiap pertandingan. Lalu Marcus Rashford yang akhirnya dia pecah telur juga setelah beberapa bulan dari musim lalu. Sulit mencetak gol akhirnya di pertandingan tadi setelah 4 kesempatan. Setelah 4 pertandingan akhirnya dia bisa mencetak gol di babak pertama. Setelah Matthijs de Ligt ya, dan ada beberapa ya shoot on targetnya yang masih bisa ditepis oleh Aaron Ramsdale, namun menurutku ini salah satu penampilan terbaik dari Marcus Rashford dari 4 pertandingan kemarin ya, karena dia juga menurutku umpan-umpan pendeknya dengan Joshua Zirkzee dengan Amad Diallo tadi juga sangat bagus, kombinasi umpan pendeknya, dan akhirnya dia bisa mendapatkan hasil yang positif dengan memberikan sumbangsi 1 gol. Sangat bagus, sangat keren. Dan terakhir Joshua Zirkzee ini ya 6,6. Meskipun secara skor dia paling buruk, tapi menurutku hal ini terjadi karena ya dia benar-benar kurang beruntung gitu loh. Ada 3 kali peluang kalau nggak salah dia di depan gawang, benar-benar sudah di depan gawang tapi masih apes, masih bisa diantisipasi oleh back Southampton, masih bisa ditepis. Lalu ya first touch-nya kurang bagus lah secara finishing, apes menurutku, bener-bener apes, bener-bener ya kurang beruntung aja untuk Joshua Zirkzee ini. Dan untuk pemain pengganti ya tadi akhirnya kita bisa melihat laga debut dari Manuel Ugarte, meskipun secara penampilan dia masih belum bisa dikatakan dominan karena main hanya sekitar 10 menit tadi menggantikan Christian Eriksen. Lalu Alejandro Garnacho, ini pemain yang bisa dikatakan sebagai the real super sub, masuk menggantikan Marcus Rashford dan akhirnya di menit-menit akhir bisa memberikan kontribusi 1 gol, yang mana itu menjadi penutup kemenangan bagi Manchester United. Skor 7-3 menurutku juga sangat bagus ya, mengingat dia sempat terkena tackle keras dari pemain Southampton yang akhirnya terkena kartu merah, dan dia bisa mengeksekusi dengan baik umpan kunci dari Diogo Dalot.
keren lah. Lalu Harry Maguire, Johnny Evans ya standar lah karena dia juga tidak terlalu menonjol di pertandingan tadi. Namun menurutku penampilan mereka berdua ini cukup aman meskipun tadi sepertinya Harry Maguire tampak ada kendala di bagian kakinya. Ya semoga ini tidak menjadi cedera yang parah ya karena tadi bisa kita lihat jalannya agak dingklang. Lalu Casemiro dengan skor 7 menggantikan Matthijs de Ligt yang sepertinya ada kekhawatiran tersendiri. Ya menurutku dengan penampilan yang sangat singkat dari Casemiro dia bisa memberikan impact yang sangat bagus karena berkat umpan terobosan dari Casemiro tadi yang bisa diterima dengan baik oleh Diogo Dalot, akhirnya Alejandro Garnacho bisa memberikan kontribusi gol ya. Secara keseluruhan memang pemain Manchester United tampil sangat bagus, sangat solid dan bisa kita lihat secara statistik ini ya. Untuk penguasaan bola ya Manchester United 56% dan Southampton 44%. Selanjutnya untuk peluang besar dari Manchester United itu sebanyak 4. Dari 4 peluang besar, 3-tiganya itu bisa menjadi sebuah gol. Dan itu sangat bagus menurutku. Dan untuk total tembakan dari Manchester United sebanyak 20. Ini hal yang cukup jarang terjadi bagi Manchester United mengingat di musim-musim sebelumnya Manchester United sangat kesulitan untuk mencetak gol dan di pertandingan tadi cukup banyak peluang yang diciptakan oleh Manchester United berbanding terbalik dengan pemain Southampton yang hanya menciptakan 3 peluang besar dan 6 total tembakan ke arah gawang, yang mana itu menandakan bahwa ya para pemain Southampton cukup kesulitan juga untuk masuk ke area pertahanan dari pemain Manchester United dan itu terbukti dengan statistik yang ada. Lalu untuk penyelamatan kiper ya Andre Onana ada 3 penyelamatan kiper dan Southampton ada 7 penyelamatan. Ini menurutku menandakan bahwa di pertandingan tadi Manchester United juga tampil cukup tajam. Lalu untuk pelanggaran ya tidak beda jauh karena di pertandingan tadi cukup banyak pelanggaran. Bahkan bisa dilihat untuk jumlah tackle United ada sebanyak 20, lalu untuk Southampton ada 19 dan United menerima 4 kartu kuning. Sedangkan Southampton hanya 1 kartu kuning, namun Southampton menerima 1 kartu merah. Jadi ya cukup banyak pelanggaran memang di pertandingan kali ini. Secara keseluruhan memang para pemain Manchester United tampil cukup bagus, cukup solid. Hal itu menunjukkan bahwa selama 1 minggu jeda internasional, para tim kepelatihan Erik ten Hag ini benar-benar memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan evaluasi, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Dan itu terbukti dari hasil pertandingan tadi, para pemain sangat solid, para pemain tampil sangat tajam, terutama untuk lini serang Manchester United dan secara kualitas individu hampir keseluruhan tampil bagus. Tidak ada hal yang perlu dikritik secara tajam. Ya mungkin kesalahan-kesalahan kecil tidak terlalu riskan, ya salah-salah passing, tapi itu pun terjadi karena pemain Southampton lini serangnya juga sangat tumpul menurutku tadi dan secara penguasaan bola juga nggak terlalu bagus. Makanya Manchester United bisa tampil dominan di pertandingan tadi. Karena tadi Manchester United menang 0-3, akhirnya selisih gol bagi Manchester United kembali kosong, tidak ada minus lagi. Dan kalau kita lihat dari pertandingan tadi, akhirnya beberapa pemain yang baru didatangkan Manchester United ini satu persatu mulai menunjukkan sumbangsi, mulai memberikan sumbangsi bagi United. Terlihat dari pertandingan pertama, Joshua Zirkzee memberikan kontribusi 1 gol ketika melawan Fulham. Lalu pertandingan kedua ketika melawan Brighton, Noussair Mazraoui memberikan assist ke Amad Diallo yang berujung pada sebuah gol meskipun di pertandingan tersebut United kalah 2-1 ya. Lalu di pertandingan tadi, Matthijs de Ligt memberikan kontribusi 1 gol lewat sundulannya. Ya kita tinggal melihat konsistensi dari para pemain-pemain ini ya, semoga kedepannya bisa tampil bagus seperti ini. Kalau misalkan setiap pertandingan tampil seperti ini, menurutku
menurutku bukan hal yang mustahil kalau misalkan Manchester United masih bisa bersaing di 4 besar pada akhir musim nanti, dan masih ada peluang bagi Manchester United untuk memenangkan di kompetisi-kompetisi domestik ataupun di kompetisi Eropa seperti Europa League. Apalagi di minggu depan kan Manchester United akan melawan Burnley ya dalam kompetisi Carabao Cup. Menurutku ini hal yang positif, tapi Manchester United tentu masih harus menunjukkan lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan semoga dengan adanya hasil positif hari ini bisa membuat mental para pemain, kepercayaan diri para pemain lebih meningkat, terutama pemain-pemain baru. Lalu pemain-pemain lama yang sebelumnya secara performa mulai menurun bisa kembali lebih bagus lagi. Ya, oke. Intinya dalam beberapa hari ke depan kita akan full senyum teman-teman. Ya gini, Manchester sebagai fans Manchester United ya kalau menang kita merayakan bersama lah, dan kalau misalkan ada kekalahan ya mari kita kritik bersama. Kita jadi fans itu ya yang netral gitu loh. Ini menurutku ya aku nggak tahu menurut teman-teman gimana. Yang penting mari kita rayakan kemenangan malam ini dengan rasa syukur. Meskipun ini baru pekan keempat, tapi nggak ada salahnya kita menikmati kemenangan ini dengan rasa syukur yang cukup. Jangan berlebihan, jangan norak, jangan kita cukup merayakan klub yang kita idolakan. Nggak perlu mencemooh klub lain dan lain sebagainya. Kita cukup menikmati klub yang kita sayangi. Oke? Mungkin itu dulu review dari Southampton melawan Manchester United di pertandingan tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.